Lanjut ke nomor 44. Ini ada hidrokarbon kompleks ya, dimana dia gugusnya memiliki gugus yang banyak gitu, gugus fungsinya. Ini aku paparin berbagai jenis gugus fungsi turna alkana. Pertama ada alkohol, dimana dia itu OH yang berbentuk rantai cabang di ujung gitu. Misalnya di sini kita ada OH tuh di sini. Ini adalah gugus alkohol. Yang ditanyakan yang tidak terdapat ya. Berarti otomatis kita jawab alkohol itu sebagai jawaban yang salah. Kedua, ada alkanon. Alkanon itu adalah misalnya di rantai-rantai gini, C, 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 dia menyembul O yang berangkap 2. Di sini ada keton ya di sini. Berarti salah. Lalu ada ada ether di mana dia itu ada unsur O di antara rantai. Di sini nggak ada pilihan. Bisa kalian hafalin dah ini jenis-jenis gugus fungsi kayak gini gitu. Kita balik lagi ke soal. Alkena. Alkena itu adalah gugus alkena berarti rangkap 2. Sini ini rangkap 2. Ini ada rangkap 2. Rangkap 2 antar C ya misalnya. Ini berarti salah karena ada asam karboksilat. Asam karboksilat bisa kita lihat di sini. Asam karboksilat itu di mana dia ada rantai. Terus di ujungnya ada OH. Terus di C ini lagi ada rangkap 2 O doang gitu. Jadi bisa dibilang alkanoto adalah gabungan dari alkohol dan alkanal. Dan dia satu-satunya gugus hidrokarbon yang bersifat asam. Jadi ada asam karboksilat di sini nih. Ini asam karboksilat. Berarti salah. Ester. Ester tuh di sini di mana dia alkanoat cuman dari O ini hanya kita hilangin. Kita lanjut lagi ada rantai lagi lanjut gitu. Jadi ini tuh namanya gugus ester. Di sini aku nggak nemuin adanya gugus ester di sini. Berarti yang jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor 45. Nama yang benar untuk senyawa berikut adalah pertama itu adalah haloalkana. Haloalkana itu adalah alkana tapi ada golongan 7. Ada gugus di mana dia golongan 7 gitu. F, Cl, Br, I. Ini adalah senyawa halogen atau dilambangkan dengan X gitu. Nah, ada 2 jenis penamaan pada hidrokarbon. Ada penamaan resmi yang namanya IUPAC dan ada merek dagang yang disebut trivial. IUPAC dan trivial. Dalam senyawa haloalkana, normalnya dia namanya haloalkana. Halo itu diganti sama diganti sama senyawa halogen ya. Dan alkana itu tergantung jumlah karbonnya. Di sini dari bentuk ini aku ubah ke sini. Di mana rantai utamanya ada 3. Dan penomorannya dihitung dari yang paling awal haloalkana. Cl di sini berarti 1, 2, 3. Nah, di nomor 2 ada cabang. Karena cabangnya satu C doang, namanya metil. Ada di 2. Nah, karena kloro ada di rantai nomor 1, jadi kita nggak perlu tulis penomorannya, kloro ada di mana. Kalau misalnya kloro ada di 2 misalnya, berarti 2 metil, 2 kloropropana. Tapi karena Cl ada di rantai 1, kita namanya 2 metil kloropropana.
Nah, kita lanjut ke trivial. Sebenarnya nama resminya itu 2-metil kloropropana, cuman di sini nggak ada di jawaban ya. Jadi kita coba di merek dagangnya. Alkil alkana. Jadi eh al alkilnya buat kalau di nama dagang, maaf, itu tuh dinamain sesuai dijadiin alkil gitu. Jadi kalau misalnya gini nih, kalau misalnya CL C sorry, kalau misalnya C3 C2 CL sorry astagfirullahaladzim, CH3 CH2 CL, ini tuh C nya 2, terus dia lurus santainya, berarti dia namanya etil klorida. Kalau dari angka-angkanya udah tahu kan, metil pertama kalau untuk 1C, terus kedua etil, habis itu propil, habis itu butil. Ini untuk 1, ini untuk 2, ini untuk 3, ini untuk 4. Nah, kenapa namanya isobutil klorida? C-nya 4, tapi dia nggak lurus, dia ada cabangnya. Makanya namanya isobutil klorida. Jadi jawabannya A. Oke, oh iya aku lupa, ini propana itu berarti pro, ada C-nya ada 3 gitu. Metil berarti cabangnya 1 C gitu. Berarti kita lanjut ke nomor 46. Senyawa ini tuh bisa bisa dibilang ini tuh sikloalkana ya. Karena ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya siklopentana. Nah, di siklopentana ini ada gugus fungsi OH. Oke, aku gambar aja. CH2. Saya aku gambarnya agak bawahan aja. CH, C, 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 C. Ini hanya hapus dulu. C, C, C. Terus ini ada OH. Set, set. Oh ya, ini sekarang aku ajarin cara gambar senyawa. Senyawa hidrokarbon. Ini cabangnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti CH doang. 1, 2, CH2. Karena aslinya C itu bisa berikatan dengan 4 elektron. Tapi karena dia udah memiliki cabang, udah berikatan dengan C lain. 1, 2. Berarti sisa 2. CH ini juga CH2 karena dia udah berikatan dengan 2 unsur lainnya. CH2, CH2. Ini CH sendiri ya karena dia 3 ininya. Bisa berkaitan dengan tiga unsur lainnya. Nah, cara OH, gus OH tuh gus alkohol ada 3 jenisnya. Primer, sekunder, tersier. Bisa kita lihat di sini. Primer itu adalah OH yang berkaitan dengan CH2. CH2 itu adalah CH yang uh, unsur atom C yang telah berikatan dengan 2 unsur lainnya. Kalau sekunder, C-nya itu sudah berikatan dengan 3 unsur lainnya termasuk OH, makanya cuma disebut CH. Terus terakhir, kalau tersier, dia CA doang karena dia sudah berikatan dengan 4 unsur termasuk OH. Kalau di sini OH ini berikatan dengan CH, berarti dia disebut alkohol sekunder. Sekian. Lanjut ke nomor 47 sampai 50. Penamaan IUPAC yang salah untuk isomer dengan rumus molekul C5H10. C5H10 ini berarti termasuk dalam CN H2N. Karena jumlah hidrogennya adalah 2 kali jumlah C-nya. Oke, jadi di sini ada alkena, alkena, sikloalkana dan pentuna dan alkuna.
Kita belajar rumus umum ya. Jadi kalau di alkena berapapun C-nya, pasti rumus umumnya CnH2n. Ini kita ada propena, dimana ini sudah berikatan dengan udah punya 2 ikatan, jadi CH2. Ini udah punya 3 ikatan, sisa CH. Dan ini baru berikatan dengan 1, berarti CH3. Kita hitung jumlah C-nya, 1, 2, 3, C3, 2, 1, 2, 3, 6, C3H6. Berarti alkena itu udah pasti CnH2n, kecuali ada dua rangkap atau gugus lainnya gitu. Normalnya CnH2n. Siklopentana itu alkana. Aslinya kan alkana CnH2n plus 2. Tapi karena siklopentana tertutup, jadi jumlah hidrogen yang bisa berikatan tuh dikurangi 2. Jadi sisa CnH2n. Rumus umumnya sama kayak alkena. Kalau alkuna, dia berangkap 3. Di sini sisa CH, sini C, sini CH3. Berarti jumlah C-nya 3, jumlah H-nya 4. C3H4. Jadi rumus umum alkuna adalah CnH2n minus 2. Karena ini C3, jumlah H-nya itu 2 kali 3 6, 6 kurangi 2 4. Selalu gitu untuk alkuna yang normal. Jadi kita lihat jawabannya. 1 pentena, cis 2 pentena, trans 2 pentena, siklopentana, dan 2 pentuna. Pentena adalah termasuk alkena yang memiliki 5C. Betul ya? Berarti bukan ini jawabannya. Hampir gue silang. Cis 2 pentena. Cis 2 pentena itu adalah isomer dari pentena yang bentuknya kayak gini nih. Kira-kira kayak gini bentuknya. Trans juga gini bentuknya, cuman di sini ada yang dibalik gitu di sini. Tapi dia masih termasuk pentena dan termasuk alkena. Berarti rumusnya masih CnH2n. Dan dia juga C-nya masih 5 juga. Nah, lalu ada D, siklopentana. Penta, C-nya ada 5. Terus dia termasuk sikloalkana. Berarti dia, maaf ini harusnya sikloalkana. Nah, berarti dia masih termasuk dalam C5H10 karena rumusnya CnH2n. Nah, yang E ini agak lain, 2 pentuna. Dia termasuk alkuna yang rumus umumnya bukan CnH2n, melainkan CnH2n-2. Jadi salah. Bukan C5H10, ini harusnya C5H8. Kalau kalian gambarin juga gitu, pasti C5H8. Lalu lanjut ke nomor 48. Reaksi oksidasi 1 mol C3H8 akan menghasilkan. Oke. Reaksi pembakaran hidrokarbon rumusnya kayak gini. CXHY tambah O2 H2O tambah CO2. CO2 ini jumlah CO2-nya pasti jumlah X, dan jumlah HY-nya dan jumlah H2O-nya pasti Y dibagi 2, karena dia mengambil tiap molekul H2O itu ngambil 2H gitu. Jumlah O-nya ntar bisa menyesuaikan dengan jumlah H2O dan CO2 yang ada di kanan. Nah, C3H8 berarti jumlah CO2-nya ada 3, karena setiap molekul CO2 ngambil 1 C. Nah, CH8 berarti membentuk 4 molekul H2O, karena 8 bagi 2 4. Nah, jumlah O2-nya sebenarnya di sini udah kejawab, cuman kita hitung aja jumlah O2-nya. Dimana jumlah O ini di sini ada 4 kali O,
4 ditambah 3 kali 2, 6, 10. 10 bagi 2, 5. Gitu. Jadi ini reaksi dari pembakaran 1 mol C3H8. Membentuk H2O-nya itu ada 4 mol. Jawaban Dede. Senyawa karbonil yang berfungsi sebagai pembersih cat kuku. Nah, di sini adalah pemanfaatan senyawa-senyawa hidrokarbon di PPT yang aku lampirin. Bisa dihafal lah. Kali ini yang keluar keton, yaitu sebagai cat kuku. Cat kuku itu terbuat dari bahan dasarnya aseton. Itu jawabannya A. Formalin itu pengawet, asam asetat itu kalau nggak salah cuka. Bukan. Oh iya, bener. Memberi rasa asam dan pengawet makanan. Pengawet makanan dia asam sitrat tuh zat tambahan pada apa nih? Potong PPT-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 50 karena pas 9 udah ketemu jawabannya. Asam etanol memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada 1 propanol karena asam etanol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding 1 propanol. Kalau kita ngomongin polar, dua-duanya polar. Alkohol memiliki gugus OH, dia asam karboksilat juga memiliki gugus OH yang ikatan itu bersifat polar. Gitu. Ternyata jawabannya itu adalah B, karena asam karboksilat dapat saling berikatan hidrogen antar molekul membentuk dimer. Nih, aku udah lampirin PPT, di mana ini adalah asam asetat yang strukturnya aku gambarin di sini. Dan ini adalah 1 propanol di mana C-nya 3 dan OH-nya ada di rantai pertama. Ini propanol. Nah, di sini bobot molekulnya kita lihat sama, tapi titik didihnya lebih tinggi. Itu dikarenakan asam asetat memiliki 2 ikatan hidrogen yang dilambangkan yang disebabkan oleh adanya 2 atom O dibandingkan dengan propanol yang dimana O itu cuma 1. Sehingga asam asetat ini bisa membentuk dimer, di mana CH3 lalu O. Nah, dia bisa berikatan dengan asam asetat lainnya membentuk dimer. Oke, jadi jawabannya B. Kalau kita ngebahas C, alkohol dapat saling berikatan hidrogen antar molekul. Ya, asam karboksilat juga gitu. Malah bisa membentuk dimer. Asam karboksilat ini yang D ini nggak ada hubungannya. Yang E ini juga nggak ada hubungannya. Oke, kita lanjut ke nomor 51 sampai 53, di mana ini tuh sudah mulai masuk teori semua. Jadi aku masukin PPT dan atau artikel yang mendukung gitu. Di sini ada pada pengeringan dan pulsan lambut terjadi reaksi oksidasi dan reduksi senyawa yang memiliki gugus fungsi. Nah, di sini PPT rambut terkandung di dalam rambut itu mengandung jembatan disulfida yang terdapat dalam protein, yang dimana itu dia mengalami reaksi redoks ketika kita melakukan pengeringan rambut atau meluruskan rambut gitu. Sehingga jawabannya adalah disulfida. Lanjut ke nomor 52. Contoh polimer kondensasi. Nah, polimerisasi itu dibagi menjadi polimerisasi itu bentar.
bisa dibilang penggabungan monomer sehingga mencapai suatu gimana ya? Jadi dari monomer-monomer itu bergabung jadi suatu gabungan yang disebut polimerisasi. Jadi plastik itu dihubungkan eh, misalnya plastik nih. Plastik itu kan polimer. Plastik itu dihubungkan melalui berbagai monomer-monomer yang tidak terhingga gitu. Sama aja kayak karbohidrat dan polimer-polimer lainnya. Jadi polimerisasi itu bisa dibilang penggabungan monomer. Nah, polimerisasi dibagi jadi dua. Menurut caranya dia eh, mempolimerisasi gitu. Caranya monomer berubah jadi polimer itu ada dua, yaitu kondensasi dan adisi. Kalau adisi dia melibatkan pemecahan ikatan rangkap ya, bisa kita lihat di etena yang berubah jadi polietena, di mana ikatan rangkap di sini tuh pecah untuk bergabung dengan monomer lainnya. Jadi cirinya adisi itu berarti ada ikatan rangkap. Kalau kondensasi itu melibatkan gugus fungsi yang dimana dia melepaskan satu atau lebih unsur untuk bergabung dengan monomer lainnya. Biasanya tandanya itu ada senyawa tambahan yang dilepas, misalnya H2O paling sering mah gitu. Dan adanya gugus fungsi yang banyak, minimal 2. Pertama, polivinil klorida bisa kita lihat ini adalah proses pembentukan polivinil klorida. Di mana dari klorida ini, vinil klorida monomernya, ikatan rangkapnya putus menjadi polivinil klorida. Ini disebut polimerisasi adisi ya, bukan kondensasi, karena dia melibatkan pemecahan ikatan rangkap. Kedua adalah teflon. Ini adalah reaksi pembentukan teflon, di mana dia mempunyai ikatan rangkap yang dipecah. Jadi salah, gitu. Jadi polivinil klorida salah, teflon salah. Lalu kita ada polistirena, di mana dia masih melibatkan pemutusan ikatan rangkap. Jadi jawabannya bukan C juga. Nah, polietilena juga masih melibatkan pemutusan ikatan rangkap ya, yang seperti yang tadi gua jelasin di contoh gitu. Sisanya adalah D. Nah, D ini polyester, di mana dia, aku lampirin PPT-nya, dia melepaskan H dari sini dan juga dari sini, melepaskan gugus OH dilepas, H dilepas, H dilepas, sehingga dia bisa saling berikatan dan melepaskan produk berupa H2O. Jadi jawabannya adalah polyester. Kita lanjut ke nomor 53. Perhatikan gambaran struktur rantai glikogen berikut. Glikogen. Nah, dari artikel yang aku ambil dari Gramedia, polimer memiliki 3 jenis: linear, bercabang, 3 dimensi. 3 dimensi itu bisa disebut ikatan silang. Nah, aku lihat di PPT itu cuma ngejelasin linear, bercabang, dan ikatan silang aja, dia nggak nyebutin contohnya. Dimana linear itu contohnya adalah polietena, polivinil klorida, dan lain-lain yang rantainya panjang, lurus. Kalau bercabang, contohnya adalah glikogen, dimana kita bisa lihat di sini. Jadi jawabannya adalah bercabang. Kalau bertaut silang, contohnya adalah bakelit dan mesin resin urea formaldehida. Dicirikan oleh strukturnya yang keras, kaku, dan rapuh. Kalau polimer bercabang, ciri-cirinya ini. Oke, sekian. Berikut yang merupakan salah satu contoh elastomer. Elastomer itu
elastomer itu polimer, elas itu elastis. Jadi polimer yang dibuat supaya elastis dan digunakan dalam benda yang membutuhkan elastisitas. Contohnya adalah karet alam. Jawabannya A. Kalau yang lain ini plastik, bakelit, itu tuh bukan termasuk elastomer gitu. Yang artinya dia emang didesain untuk keras dan kaku gitu. Kita lanjut ke nomor 55. Jenis plastik dibedakan menjadi termoset dan termoplastik berdasarkan. Nah, jenis polimer itu ada banyak jenisnya berdasarkan kategori-kategorinya. Kalau termoplastik dan termoset itu termasuk jenis yang didasarkan pada sifatnya terhadap kalor atau panas. Jawabannya B. Dalam upaya untuk membuat karet alam menjadi produk yang lebih kuat, kita melakukan modifikasi polimer, yaitu pertautan silang. Kita memakai reaksi vulkanisasi. Gitu. Akan membentuk jembatan disulfida sehingga dia bisa dibilang lebih strukturnya lebih keras gitu. Nggak lembek-lembek banget. Jadi diolah. Jadi coba cek. Kita lanjut ke nomor 57. Protein merupakan suatu makromolekul yang monomernya adalah asam amino. Jadi dia tersusun dari jumlah asam amino, dimana kita sering dengar kalau protein itu diubah jadi asam amino gitu. Berarti itu dia proteinnya dipisah menjadi berbagai asam amino gitu. Tapi protein sendiri tersusun dari asam amino. Kita bahas nomor 58 sampai 60. Dimana pertanyaan adalah dia ditanya struktur basa pirimidin. Nah, pirimidin basa nitrogen dalam DNA dibagi, ada namanya purina, ada yang namanya pirimidin. Purina ini mereka berpasangan gitu. Ada A, ada G, ada T, ada S. A berpasangan sama T, G sama S. Itu nggak bisa diubah karena masing-masing punya ikatan hidrogennya sendiri gitu. Punya jumlah ikatan hidrogennya sendiri. Jadi yang termasuk pirimida ini yang tintanya warna merah, yaitu timin dan sitosin. Timin dan sitosin jawabannya B. Nah, kita lanjut ke nomor 59. Telur dalam pembuatan kue atau mayones berfungsi sebagai emulsifier karena protein memiliki gugus hidrofobik dan hidrofilik, di mana misalnya hidrofobik itu minyak memiliki sifat hidrofobik, di mana dia itu menolak air. Makanya ada minyak dan air tuh saling menolak gitu, nggak nyatu mereka. Disatukan oleh yang namanya emulsifier, yaitu penggabung minyak dan air. Dimana bersifat hidrofilik untuk air dan hidrofobik untuk minyak. Jawabannya D. Pernyataan tersebut yang benar mengenai karbohidrat adalah merupakan biopolimer. Bio berarti terlibat dalam proses makhluk hidup, dan polipeptida. Peptida itu pepton, dimana dia itu adalah protein. Jadi salah. Polipeptida itu terkait dengan protein. Glukosa merupakan salah satu monomer karbohidrat. Ini benar ya, karena karbohidrat salah satu penyusunnya bisa berupa glukosa, galaktosa maupun fruktosa. Jawabannya B. Monomer dihubungkan oleh ikatan fosfodiester, ini salah karena karbohidrat dihubungkan oleh ikatan glikosidik. D. Selulosa adalah salah satu karbohidrat dengan monomer AD glukosa. Salah karena glukosa memiliki ikatan beta. Kayu dan jerami adalah contoh dari pati. Oke, bisa kita lihat bahwa pati itu tersusun
merupakan material yang penyusun jagung, labu, kentang, ubi jalar, dan yang lainnya. Sementara kayu atau jerami yang merupakan kayu lunak tersusun dari selulosa, hemiselulosa, atau lignin. Dan selulosa dan pati itu nggak sama. Bedanya dari struktur molekulnya, dimana ikatannya berbeda. Itu jadi salah.